دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Setiap yang hidup mesti tahu jalan hidupnya. Untuk mengetahui jalan hidup itu mesti paham pemetaan alur kehidupannya. Dengan itu diharapkan hidup menjadi lebih mudah, nyaman untuk dilalui, dan efektif untuk dijalani setiap titian-titian sampai kembali pada pencipta kehidupan. Karena kita diciptakan sebagai manusia, maka kita mesti mengetahui peta kehidupan kita, tugas kita, kenapa Allah menciptakan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita urai dalam pembukaan bahwa kita dicipta dengan nama yang khusus, dengan jenis yang khusus, dan dengan misi yang istimewa. Saking istimewanya Allah langsung sampaikan infonya pada para malaikat dan diminta kita memaknai itu semua dengan pemahaman yang dalam. Quran surah ke-15 ayat ke-28 tadi telah kita uraikan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Rabbmu berfirman pada para malaikat, aku, bahkan kalimat akunya menggunakan taukid tuh. Taukid itu penguat. Jadi kalau misalnya Anda menemukan kalimat dalam Quran dimulai dengan kata inna, anna, dan sejenisnya, itu menunjukkan informasi yang disampaikan mendapati penekanan yang kuat. Bahasa cepatnya penegasan. Padahal Allah bisa katakan begini, wa idz qala rabbuka lil malaikati khalaqtu basyara. Tapi Allah kemudian memilih redaksi yang ingin memberikan penegasan yang kuat pada setiap hamba. Ini aku benar-benar telah ciptakan ya. Kalian jangan ragu ya. Aku tegaskan nih. Aku telah menciptakan makhluk yang bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan. Dan ini sangat istimewa. Di saya, Anda, kita saat diciptakan oleh Allah itu makhluk istimewa. Kita mesti bangga. Bahkan di Quran surat 17 ayat ke-70, paling kanan di pertengahan di mushaf, itu disebutnya makhluk mulia, tak? Teman-teman, makhluk mulia. Perhatikan kalimatnya, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Kita ini makhluk mulia. Gak pernah ada statement Quran mengatakan misalnya hewan mulia, gak ada. Malaikat misalnya, ada kalimat-kalimat pujian, tapi tidak seindah apa yang disampaikan Allah kepada manusia. Biasanya kalimat-kalimatnya spesifik. Imma Jibril saja, imma Mikail saja, atau yang lain saja, tapi manusia tidak. Semua anak cucu Adam manusia. Kata Allah, karamna bani Adam, kami ciptakan semuanya mulia. Kami jadikan semua mulia. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran kalimat bani Adam. Jadi saya ingin katakan, kita mesti bersyukur kepada Allah, diciptakan dalam keadaan yang sangat mulia. Tampilan fisiknya terbaik. Makanya disebut ahsan. Tadi imam kita saat maghrib di rakaat kedua membaca Quran surah 95. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Ahsan itu bentuk superlatif dalam gramatikal bahasa Arab. Disebut af'alut tafdil yang menunjukkan keutamaan. Jadi kalau ada bentuk makhluk yang bagus, ini yang paling bagus. Takwim itu dari kata qamah, sifat fisik. Jadi dari tampilan fisik saja kita sudah sempurna. Kalau ingin mengecek bagaimana indahnya antum, main ke kebun binatang. Keluarkan semua jenis hewan, bikin antrian, cek. Ya, maaf, gelombang pertama para monyet dengan segala jenisnya. Kasih cermin, lihat antum, lihat monyet, masih bagus antum. Paling pemberani singa, lihat lagi, sempurna antum. Saking sempurnanya kata Allah, jangan robah ya, jangan robah. Tuh cek, jangan dirobah-robah. Jangan ikuti bisikan-bisikan setan yang meminta Anda merubah tampilan fisik. Karena sempurna. Jenis kelamin sempurna. Warna mata sempurna. Bentuk hidung sempurna. Semua bagus. Syukuri itu yang paling bagus buat kehidupan kita. Dicipta laki-laki, laki-laki bahagia dengan itu. Dicipta dengan perempuan istimewa. Sampai turun ayat ditegaskan jauh sebelum kita lahir. Di masa Nabi Isa alaihissalam, beberapa masa sebelumnya, Isa itu kakeknya adalah Imran, neneknya Hanna. Hanna lahirkan anak namanya Maryam. Begitu lahir perempuan, dipuji sifat perempuannya oleh Allah. Pengen anak laki-laki, lahir perempuan. Kata Allah, walaisa dzakaru kal untha. Ingat ya, perempuan pun punya keistimewaan yang tidak sama dengan laki-laki.
Jadi kalau Anda tercipta jadi perempuan, syukuri itu. Laki-laki bahagia itu sempurna. Jangan laki-laki pengen perempuan, sudah perempuan pengen jadi laki-laki. Apa kabar? Baik. Buang waktu. Nama Nia. Nama Nia. Nama lengkapnya apa? Kurniadi. Kurniadi. Panggilan Adi, gitu kan? Susah ya sebenarnya. Balikin. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sempurna, bashar. Tapi lebih daripada itu, kesempurnaan fisik. Bukan hanya sekedar dibahagiakan dan disyukuri. Tapi yang harus kita tahu, fisik sempurna ini mau dipakai apa saat diciptakan. Itu poinnya. Awas, ini materi dahsyat, saking dahsyatnya anak-anak tuh. Sampai nangis tuh. Baik, yuk kita teruskan. Lalu diberi nama dengan Adam, manusia pertama ini. Quran surah kedua ayat 31. Teruskan. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Saya lewat dulu yang ayat 30-nya untuk memberikan namanya dulu. Adam diciptakan manusia pertama untuk memberikan gambaran kepada kita setiap fisik yang tercipta namanya manusia, nama umumnya manusia dengan segala tugasnya. Tapi setiap nama ini boleh diberikan kemudian harapan-harapan, doa-doa yang dengan nama yang melekat kepadanya diharapkan kemudian tercapai dengan penuh kebahagiaan saat menjalani masa hidupnya. Maka manusia pertama diberi nama dengan Adam. Ada yang menyebut dari Adimul Ardi, ya, yang manusia pertama yang sumbernya dari saripati tanah. Ya, selebihnya silahkan berikan nama-nama yang terbaik yang dengan itu ada harapan-harapan keindahan. Nanti kita akan lihat turunan-turunannya. Nah, yang penting kita tahu manusia lahir dicipta. Kemudian diberi nama wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini. Nah, kenapa mesti dicipta? Apa tujuan penciptaannya? Dan bagaimana dia menjalani misi penciptaannya itu? Itu yang kemudian diterangkan langsung oleh Al-Quran dan dikabarkan pada kita semua. Ternyata makhluk yang sempurna ini, yang fisiknya lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lainnya dibandingkan dengan hewan atau yang lain, dia punya dua tugas yang paling utama. Tugas pertamanya disebutkan di Quran surah kedua ayat ke-30. Tugas yang kedua yang utamanya pun disebutkan di Quran surah 51 ayat 56. Awas pahami, kalau ada manusia hidup sampai dengan hari ini, tapi keluar dari dua tugas ini, ada yang salah dalam perjalanan kehidupannya. Ada yang keliru. Dan kekeliruan itu akan berdampak sangat fatal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Anda bekerja, menjalankan tugas tidak sesuai dengan perintah, Anda punya mendapatkan resiko yang tidak biasa? Anda tugasnya mengajar jadi dosen di ITB, datang ke kelas malah jualan. Bapak selain mengajar juga berprofesi sebagai ini nih, entrepreneur. Yang Bapak sekarang buat produknya pisang dengan gaya yang tingkat tinggi. Kita kan bab gaya ya, ini Bapak ciptakan pisang dengan gaya yang khusus. Tawarin, nanti kalau waktu istirahat beli pisang ini. Muncul lagi, besoknya datang lagi nawarkan jas, nawarkan baju. Keluar dari garis tuntunan, Anda bermasalah. Jadi dalam hukum manusia saja, Anda meninggalkan tugas di luar kewajiban, Anda mendapatkan resiko yang tidak mudah. Bagaimana ketika hubungan Anda dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tugas kehidupan? Satu. Awas, yang pertama ini langsung disebutkan dengan gambaran penciptaan. Masih ingat di Quran surah 15 ayat ke-28, awal ayatnya berbunyi apa? Wa'id qala rabbuka lil malaika. Itu ayat penciptaan. Ketika diberikan misi, sama persis awal ayatnya. Ini wa'id qala rabbuka lil malaika. Yang itu pun wa'id qala rabbuka lil malaika. Buka Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa'id qala rabbuka lil malaikati. Sama persis dengan Quran surah 15 ayat ke-28. Wa'id qala rabbuka lil malaika. Tapi yang pertama, inni khaliqun basyara. Yang kedua, langsung diberikan penjelasan misinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'il. Yang pertama khaliq. Khaliq dari kata khalaqa. Menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Tidak ada, jadi ada. Semua bahan, semua hasil, semua macam-macam. Bentuk, produk, segalanya. Tiba-tiba ada. Itu bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada. Bikin papan tulis, apa tiba-tiba jadi? Ting, papan tulis mustahil.
Ada bahannya dulu. Ada tripleknya, ada aluminium, ada macam-macam, dirangkai jadi papan tulis. Tapi kalau Anda membuat sesuatu, dan ini mustahil, membuat sesuatu tanpa bahan sebelumnya, bahkan bahan Anda yang adakan, segalanya Anda yang adakan, semua ada, maka penciptaannya disebut dengan khalaqa namanya. Khalaqa. Penciptanya disebut dengan khalik. Allah menyebut dirinya dengan khalik karena dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada seketika. Khalik. Paham sampai sini? Yang dicipta disebut dengan makhluk. Nah, tapi kalau sesuatu sudah ada, sifat Allah mustahil menciptakan sesuatu makhluk tanpa fungsi. Mustahil. Nyamuk yang sekecil itu ada fungsinya. Semut ada fungsinya. Apalagi manusia yang besar. Manusia yang hebat mustahil lolos dari fungsi. Jadi kalau Anda ingin melekatkan fungsi pada sesuatu yang sudah ada, kalimatnya menggunakan ja'ala. Yang memberikannya disebut dengan ja'ilun. Misal, ini apa? Spidol. Apa fungsi spidol? Belum tentu. Kalau saya katakan ini untuk melontar yang ngantuk. Maka apa bahasa Arabnya? Inni ja'ilul qalama ramyan lin nu'as. Superman? Ya. Saya ingin jadikan spidol yang ini khusus untuk melontar yang ngantuk. Itu ja'il namanya. Nah, Allah sudah menciptakan manusia, bashar diberi nama dengan Adam dengan segala nilai keturunannya. Apa fungsinya itu semua? Mesti ada. Maka kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan makhluk baru ini dengan misi khusus. Saking hebatnya misi ini, malaikat tidak bisa menjalaninya. Karena desain penciptaan fisiknya tidak memungkinkan ia menjadi khalifah di bumi. Cuman manusia ini yang bisa jadi khalifah. Nah, jadi tugas pertama kita adalah sebagai khalifah.